Ada banyak orang yang jatuh bangkrut, mengalami masalah di dalam hidupnya, bahkan keluarganya berantakan. Bahkan juga ada orang-orang yang bercerai hanya karena masalah yang sama, yaitu memberi hutang kepada orang yang tidak tepat. Dan orang-orang yang diberi hutang itu ternyata tidak pernah membayar hutangnya. Kita harus memberikan pertolongan dan mengasihi orang lain dengan cara yang bijaksana. Jangan pernah memberi hutang kepada orang lain melebihi apa yang dapat kita tanggung. Berhati-hatilah kita di dalam memberi hutang, apalagi kalau kita menjadi penanggung hutang. Banyak orang yang mengalami kehancuran di dalam hidupnya hanya karena mereka menjadi penanggung hutang. Misalnya ada orang yang mengambil hutang bank dengan meminjam surat rumah kita atau dengan memakai nama kita. Karena Alkitab sudah berkata di dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, "Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang." Kalau Alkitab sudah memperingatkan, jangan pernah menjadi penanggung hutang, maka jangan pernah kita mencoba-coba untuk melakukannya. Ada orang-orang yang berkata tidak apa-apa menjadi penanggung hutang orang lain karena kita mengasihi, kita harus menolong orang lain. Tuhan yang akan menolong kita dan memberkati kita. Ini adalah perkataan yang salah. Kalau Tuhan sudah berkata jangan lakukan, kalau kita melakukan berarti kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata jangan, berarti jangan lakukan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka kita pasti selamat. Kita harus mengasihi orang lain, kita harus memberikan pertolongan, tetapi jangan pernah mengambil posisi Tuhan menjadi juru selamat bagi orang lain. Kita di dalam mengasihi orang lain tetap harus mengerti hukum Tuhan dan jangan melanggarnya. Seorang teman bercerita kepada saya bagaimana mereka dulu harus terusir dari rumahnya karena orang tuanya meminjamkan surat rumah kepada sahabat baik mereka. Sahabatnya akan mengambil hutang ke bank dan dia berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, suatu saat pihak bank menyita rumahnya dan mengusir mereka keluar dari rumah mereka sendiri. Ternyata sahabat mereka tidak pernah membayar tagihan kepada bank. Bahkan sahabat yang mereka percayai itu sudah kabur dan mereka tidak tahu kemana harus mencari dia. Mereka menolong temannya dengan maksud baik. Mereka menolong temannya dengan tulus, dengan kasih. Tetapi di dalam hidup kita, mengasihi tanpa mengerti firman Tuhan, kita bisa jatuh. Bahkan ada seseorang yang akhirnya diceraikan oleh suaminya karena suaminya sudah tidak tahan dan tidak kuat untuk membayar hutang-hutang bank yang dia tidak pernah buat. Suatu saat istrinya bersedia menjadi penanggung hutang bagi temannya yang meminjam ke bank 250 juta memakai nama istrinya. Dan ternyata sahabat yang ditolongnya telah kabur dan tidak pernah membayar hutangnya kepada bank. Sehingga bank menagih kepada istrinya. Dan mereka tidak pernah dapat menyelesaikan hutang-hutang yang dibuat temannya karena mereka hanya sanggup membayar bunga dari hutang-hutang yang dibuat oleh temannya. Dan bunga itu terus berkembang dan dia tidak pernah dapat menyelesaikannya. Jadi jangan pernah sekalipun saudara menjadi penanggung hutang bagi orang lain. Sekalipun orang tersebut adalah sahabat baik, bahkan saudara sekalipun, karena Tuhan sudah melarangnya. Jadi kita harus mentaatinya. Kalau kita tidak mau mentaati apa yang Tuhan larang, maka pada waktu kita melakukannya, kita tidak ada di bawah proteksi Tuhan. Karena kita tidak ada di dalam ketaatan.
Dan bagaimana kalau kita tidak menjadi penanggung hutang orang lain, tetapi kita hanya memberikan hutang dari uang kita sendiri kepada orang lain? Sebelum kita memberi hutang kepada orang lain, saudara harus belajar prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah, dalam kita memberi hutang, saudara harus siap kalau hutang itu tidak dibayar. Karena 80% orang yang berhutang, mereka tidak akan membayar. Apalagi kalau jumlahnya terlalu besar. Jadi, kalau saudara memberi hutang, berikanlah hutang dengan nilai yang saudara sanggup menanggung apabila hutang itu tidak dibayar. Yaitu kalau orang itu tidak membayar, tidak akan membuat keuangan saudara berantakan. Yang kedua yang saudara harus tahu adalah tidak semua uang yang saudara terima dari gaji saudara adalah uang saudara. Sehingga saudara harus berhati-hati di dalam memberikan hutang. Pada saat saudara menerima gaji, pasti ada banyak bil yang harus saudara bayar. Contohnya, saudara harus membayar listrik, saudara harus membayar uang sekolah anak-anak saudara. Saudara harus membayar cicilan rumah, saudara harus membayar cicilan mobil, saudara harus membayar pembantu, saudara harus membayar air, saudara harus membayar internet, saudara harus membayar tagihan telepon saudara. Bahkan mungkin saudara harus membayar asuransi kesehatan saudara. Dan semua bil ini harus saudara bayar. Jadi, pada waktu saudara menerima gaji, semua uang untuk membayar bil bukan uang saudara. Sehingga saudara tidak punya hak untuk memakai uang ini untuk dipinjamkan kepada orang lain yang mau berhutang kepada saudara. Karena uang ini bukan milik saudara. Pada waktu saudara menunda untuk membayar setiap bil yang saudara terima, artinya saudara sedang berhutang kepada mereka, bahkan saudara sedang menahan apa yang menjadi hak orang lain. Karena kita berdosa kalau kita menahan gaji orang lain, hanya karena kita memakai uang tersebut untuk memberi hutang kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah ada uang keluarga. Kalau saudara sudah menikah, tidak semua uang adalah uang saudara karena ada uang keluarga. Uang keluarga bukan uang pribadi saudara. Contohnya, uang makan, uang kebutuhan bulanan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Uang tabungan masa depan adalah uang keluarga, bukan uang saudara pribadi. Uang untuk membayar bil dan uang keluarga jangan pernah disentuh. Kalau sampai saudara memakai dua keuangan ini untuk memberi hutang kepada orang lain, pada waktu tidak dibayar, maka dampaknya akan membuat berantakan seluruh keuangan keluarga, dan yang akan menanggung penderitaan adalah seluruh keluarga kita. Mereka ikut kena dampak dari apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Dua keuangan ini harus kita jaga, harus kita pagarin dari orang luar. Sehingga kalau ada orang yang minta tolong atau ingin berhutang, jangan pernah menyentuh dua keuangan ini. Saudara harus menolong orang lain dengan bijaksana. Jangan sampai persoalan orang lain akhirnya berpindah menjadi persoalan keluarga kita. Yang benar-benar uang saudara adalah uang jajan saudara. Kalau saudara meminjamkan kepada orang lain hanya dari uang jajan saudara, pada waktu orang itu tidak membayar, yang kena dampak hanya saudara, tetapi keluarga saudara tetap aman dan tetap selamat. Jangan pernah tertuduh dan terintimidasi. Kebanyakan orang yang akan meminjam uang, mereka akan berkata, apakah kamu gak percaya sama saya? Masa kita sahabat lama kamu gak percaya? Kamu takut kalau saya gak bayar hutang? Kamu kok gak punya kasih? Jangan pernah terintimidasi, karena pada waktu saudara menikah, uang saudara bukan milik saudara sendiri. Keputusan yang salah akan menghancurkan seluruh keluarga. Jadi sekali lagi, kita harus mengasihi orang lain tapi dengan bijaksana.
Kita harus menolong orang lain, tapi jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. Saudara bisa menolong orang lain, tetapi tetap utamakan keselamatan keluarga saudara. Karena keluarga saudaralah yang menjadi tanggung jawab utama saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.